Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh yang dirangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Manfaat akar alang-alang untuk kesehatan. Alang-alang, ilalang, rih, Imperata cylindrica adalah sejenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Rumput menahun dengan tunas panjang dan bersisik, merayap di bawah tanah. Ujung atau pucuk tunas yang muncul di tanah runcing tajam, serupa ranjau duri, tinggi 30-180 cm. Rimpang yang baik berwarna pucat, berasa manis, dan sejuk. Di Jawa, alang-alang tumbuh pada ketinggian sampai dengan 2.700 meter dpl pada daerah-daerah terbuka atau setengah tertutup di rawa-rawa. Pada tanah dengan aerasi yang baik, pada daerah-daerah yang habis dibuka, di tepi sungai, ekstensif pada hutan sekunder, daerah bekas terbakar, sebagai gulma, di perladangan, taman dan perkebunan. Tumbuhan ini dapat mempengaruhi tanaman kultivasi lain karena kebutuhan natrium yang relatif tinggi. Alang-alang dapat menyebabkan penurunan pH tanah. Akar alang-alang diketahui mengandung berbagai bentuk zat aktif yang bersifat antipiretik, diuretik, dan hemostatik. Akar alang-alang mengandung tanin, saponin, flavonoid, terpenoid, alkaloid, fenol, dan kardiak glikosides. Selain itu, ada beberapa senyawa penting lainnya yang juga terkandung di dalam alang-alang. Mulai dari manitol, glukosa, asam sitrat, malic acid, sakarosa, cilindrin, fernenol, koikol, arundoin, anemonin, simiarenol, damar, logam alkali, dan asam kesik. Rimpang alang-alang memiliki efek farmakologis, antara lain diuretik atau peluru kencing. Mengobati kencing berdarah, kencing nanah, muntah darah, hepatitis akut, radang ginjal akut, hipertensi, pembersih darah, mimisan, penghentian perdarahan, pelembut kulit, penambah nafsu makan, luka, demam, dan penyakit saraf. Manfaat akar alang-alang. Akar alang-alang bisa berbentuk suplemen, ramuan, dan yang lainnya. Berikut manfaat akar alang-alang bagi kesehatan tubuh, diantaranya. 1. Masalah diuretik. Alang-alang memiliki sifat diuretik, sehingga secara umum, bisa bermanfaat untuk gangguan ginjal. Alang-alang bisa digunakan untuk mengobati kencing berdarah, kencing nanah, kencing manis, sulit buang air kecil, radang ginjal akut, serta kelainan ginjal lainnya, termasuk bisa menghancurkan batu ginjal. Untuk obat peluru air kencing, siapkan 49 buah rimpang kering. Dipotong-potong kemudian ditambah dengan 2 gelas air, dan dididihkan hingga volume air tinggal 1 gelas. Disaring, kemudian diminum 2 kali sehari. Mengatasi demam kencing berdarah, siapkan 1 sendok penuh rimpang alang-alang, beberapa potong tangkwe, yaitu daging buah beligu setengah matang yang dibuat manisan kering. Rebus dalam 2 gelas sampai airnya tinggal separuh. Air ini diminum 2 gelas 1 hari. Air kencing akan normal dan suhu badan turun. Untuk mengatasi kencing manis, sulit buang air kecil, dan mencegah kanker prostat. Siapkan akar alang-alang yang dicuci bersih. Rebus hingga mendidih. Saring dan dikonsumsi secara rutin. Untuk mengobati radang ginjal, siapkan akar alang-alang yang telah dikeringkan. Tumbuk hingga halus. Rebus sampai mendidih 1 sendok bubuk akar alang-alang dengan 3 gelas air, sampai airnya tersisa 1,5 gelas. Minum air rebusan akar alang-alang secara rutin 3 kali sehari. 2. Mengatasi panas dalam. Alang-alang dipercaya memiliki khasiat mendinginkan, dan bisa digunakan untuk meredakan panas dalam, dan sebagai antipiretik atau menurunkan demam, juga antiinflamasi.
Biasanya akar alang-alang dijadikan sebagai minuman yang akan lebih dinikmat disajikan dengan air hangat. 3. Menurunkan tekanan darah. Akar alang-alang mengandung antioksidan dan polifenol tinggi. Kandungan ini memberi efek mampu menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk mengatasi hipertensi, siapkan akar alang-alang kering 30-60 gram. Rebus dalam air 4 gelas. Didihkan sampai tersisa 1,5 gelas. Dinginkan dan saring. Minum air rebusan akar alang-alang tersebut setengah gelas 3 kali sehari. 3. Atasi mimisan. Alang-alang diketahui memiliki efek hemostatik yang baik dan bisa digunakan untuk meredakan perdarahan seperti mimisan dan muntah darah. Untuk membantu mengobati mimisan, tumbuk batang akar alang-alang sampai berair. Peras hingga airnya tidak tersisa. Minum air perasan untuk mengobati mimisan. 4. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan impranen dan graminon B dalam akar alang-alang dapat menghambat pembekuan darah dan mencegah terjadinya penyempitan pada pembuluh darah di jantung. Kandungan impranen mampu menghambat agregasi trombosit, yaitu sel pembeku darah. Sedangkan graminon B dipercaya mampu menghambat penyempitan pembuluh darah aorta. Guna mendukung kesehatan jantung, air rebusan akar alang-alang yang telah disaring dikonsumsi secara rutin. 5. Obat diare. Akar alang-alang dapat dimanfaatkan sebagai obat diare. Caranya, cuci 250 gram akar alang-alang. Rebus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Selanjutnya, saring air rebusan tersebut dan minum. Konsumsi air rebusan ini perlu dilakukan segera setelah buang air besar. 6. Obat keputihan. Untuk mengatasi keputihan, siapkan 200 gram akar alang-alang, 2 buah tangkai daun pepaya, dan 5 gram pulasari. Rebus dengan 2 gelas air, biarkan sampai mendidih selama 30 menit. Setelah dingin, saring. Minum 2 kali sehari selama beberapa hari. 7. Atasi asma. Untuk mencegah asma kambuh, siapkan akar alang-alang, sirih, dan kencur. Rebus sampai mendidih, disaring dan minum secara rutin. 8. Vitalitas pria. Kandungan enzim arginin dalam akar alang-alang mampu meningkatkan vitalitas pria. Ramuannya, 2 butir telur ayam kampung, 35 gram daun kaki kuda, 25 gram sembung legi, 20 gram biji pronojiwo, 10 gram akar valeria, dan 10 gram alang-alang. Rebus semua bahan dengan 4 gelas air, hingga tinggal sisa setengahnya. Minum air rebusan 2 kali sebanyak 1 gelas. Setiap minum 1 gelas, bisa ditambahkan 1 butir kuning telur ayam kampung. 9. Memiliki efek antibakteri dan antioksidan. Akar rumput alang-alang mengandung senyawa triterpenoid yang termasuk ke dalam jenis saponin. Saponin memiliki efek antibakteri. Bakteri yang bisa dihambat oleh alang-alang adalah Staphylococcus aureus dan Bacillus dysentery yang menyebabkan diare dan disentri. Akar alang-alang mampu meningkatkan antioksidan intrasel pada hati dan jaringan otak yang berperan penting untuk melindungi dan mencegah kerusakan sel akibat proses oksidasi, mengurangi kerusakan patologis radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. 10. Obat cacingan. Akar alang-alang dipercaya memiliki efek antihelmintik, dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan cacing gelang dan cacing pita dari saluran pencernaan. Efek samping konsumsi akar alang-alang. Akar alang-alang memberikan efek samping bila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terjadinya defisiensi tiamin akibat kandungan enzim tiaminase. Kondisi ini akan memecah vitamin B1 dalam tubuh, kemudian membuangnya dalam jumlah besar. Selain adanya efek samping, konsumsi akar alang-alang juga memiliki kontraindikasi, ada baiknya tidak diberikan pada 1.
Ibu hamil dan menyusui, ada baiknya untuk menghindari, untuk mengonsumsinya. 2. Pasien defisiensi tiamin, karena dapat memicu penyakit lebih cepat. 3. Penderita diabetes, meski mampu mengurangi kadar gula darah, namun jika konsumsi secara berlebihan, akan mengakibatkan kadar gula ke tingkat berbahaya. 4. Kecanduan alkohol. Tumbuhan ini dapat mengurangi vitamin B1, sehingga tidak akan mampu menangkal efek buruk alkohol. 5. Penderita hipokalemia. Akar alang-alang sebagai zat diuretik yang berisiko seseorang kehilangan kalium melalui urin. Itulah beberapa manfaat akar alang-alang untuk membantu mengatasi masalah kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.